Kalimatnya kan ngaten. Innal muttaqina fi jannatin fa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Itu teksnya sama dua-duanya. Kenapa kata surga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita? Karena kita golongan orang-orang yang ikut Rasulullah. Hidup Rasulullah itu mesti output dan outcome-nya, mesti arahnya menjadi fi ashabul jannah, menjadi penghuni surga. Karena orang yang menghuni surga inilah yang menjadi puncak dari kehidupan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azil bi sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah anna laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas sholihin. Innal ladina kafaru la tughniya anhum wa amwalihim wa auladikum minallahi shay'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu adzim. Ibu-ibu jamaah pengajian yang sangat saya hormati rahimakumullah, wabil khusus ketua pengajian beserta pengurus yang juga sangat saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini saya bisa sowan di pengajian Samara ya, yang lama sekali saya nggak kesini. Kebetulan beberapa kali ada undangan ke saya kok tabrakan ya dengan banyak agenda yang lain. Tapi hari ini pas libur pas saya bisa sowan di sini. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat, definisi sehat itu menjadi kompleks saat ini. Kalau sehat jasmani ya, sehat rohani ini yang dipertanyakan, gitu ya. Karena salah satu ciri schizophrenia awal, gitu ya, itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Ekspresinya biasanya ngamuan. Gitu, baperan itu berarti ada penyakit ya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit mutung, nah itu harus introspeksi ya, berarti hatinya harus diajak ngaji seperti hari ini. Tapi kalau ibu-ibu di sini kan kelihatan wajah-wajah ikhlas. Nah, hidupnya kelihatan pasrah gitu ya. Pasrah sama putus asa itu beda tipis ya. Makanya yang tahu adalah diri sendiri masing-masing. Baik, kesyukuran yang kedua adalah kita menjadi bagian orang-orang yang mempercayai proses hidup sesudah mati. Kalau kita bicara prioritas, itu di zaman akhir, atau di saat di negeri Indonesia saja, ini menjadi sangat penting. Ketika tidak ada masalah, prioritas itu gampang diambil. Prioritas itu pilihan yang terbaik. Pilihan yang diambil itu prioritas. Mana yang didahulukan itu prioritas. Kalau pilihannya halal dan haram, itu sudah tidak menjadi pembicaraan untuk level Samara ini. Halal haram itu sudah automatically gitu kan. Ketika dua-duanya baik, ini yang jadi masalah. Mana yang harus dipilih? Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah urusan itu, kalau urusan akhirat itu mudah. Begitu urusan dunia itu rumit. Urusan dunia itu rumit karena setan ada di situ, hawa nafsu itu ada di situ. Seperti hari ini itu datang ke sini itu hal yang sangat sederhana. Enek undangan, pengajiannya ceto di JIH, kita
niatkan untuk datang, budal, rampung urusannya. Dapat pahala, mulai seneng. Tapi begitu dipikir, berapa menit ya? Kalau bisnis kan dapat sekian. Kan harusnya saya gini, gitu kan. Hari ini kan senam. Ini kan jadwalnya me time di Natasha, gitu ya. Kan Natasha 3 jam kan gitu. Yang 2 jam kan 3,5, gitu kan ya. 3,5 juta itu 2,5 jam, gitu ya. Ditambah ekstra suplemen itu kan 3,5. Ya. Oh, tahu bayari ya. Lalu seharusnya ini jadwal ini. Harusnya saya ke sana, saya bisnis ini. Urusannya jadi rumit. Makanya ketika kita bicara prioritas, Al-Qasas 77, nanti kita akan bicara Al-Qasas 77, kemudian Al-Qiyamah 20, 21, ya. Kemudian kita pakai arahnya ke Al-Baqarah 249. Kemudian yang puncaknya kita sepakati surat An-Nisa 100. Kita pelan-pelan ya. Saya tidak tahu nanti mana yang cocok. Yang pertama bahwa ketika kita menjadi orang Islam, itu kita sudah punya modal, ibu-ibu sekalian. Ibarat dagang itu sudah pasti. Ya, arahnya kemana. Kita lihat Al-Hijr 45. Az-Zumar 15. Itu justifikasi bahwa orang bertakwa itu sudah ada di surga. Kalimatnya kan ngatain, innal muttaqina fi jannatin fa'uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Itu teksnya sama, dua-duanya. Kenapa kata surga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita? Karena kita golongan orang-orang yang ikut Rasulullah. Hidup Rasulullah itu mesti output dan outcome-nya, mesti arahnya menjadi fi ashabul jannah, menjadi penghuni surga. Karena orang yang menghuni surga inilah yang menjadi puncak dari kehidupan yang sebenarnya. Bahkan orang haji itu ujung ketika kita tawaf adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat menikah kan lagi musim haji, musim haji itu nanti pertama mesti prosesnya akan seperti ini. Kita coba combine, kenapa haji itu menjadi istimewa. Orang haji itu kan pasti baju ikhram. Rukunnya kan ikhram. Rukun itu harus dilaksanakan. Kalau tidak sah. Lalu ada wajib haji. Kalau wajib haji itu kalau tidak bisa bayar dam. Termasuk melempar jumroh. Ini ibu-ibu ya pernah dengar nggak? Ternyata saya itu baru tahu. Setan di Aqobah, di Jamarot itu aslinya Jogja. Itu saya tuh baru sadar. Kok jenenge sinten? Karena saya pas bareng saya ke sana itu toh, ibu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wes gitu toh. Seko ngarep setane ana sik muni, asem nih. Oh, ternyata setan Arab itu aslinya godean. Ada ya. Ono setan Arab muni, asem nih, aku dibalang. Kan kadang-kadang ibu-ibu kan emosional toh. Saking senengnya balar. Iya. Iya, karena emosional itu kok kaduan itu sudah gini. Kan sering maju toh, saking mangkelnya karo setan itu loh ya. Bismillah. Wes gitu toh. Padahal urung mepet ke itu dinding itu. Iya. Terus asem nih. Oh, ya, oh ternyata setan Arab itu aslinya naranggodean ya condong catur. Sabu. Ya. Tapi ada yang lempar bismillahirrahmanirrahim. Bus balik tuh. Lalu setannya ngomong sesama setan jadi yang lempar ya gitu kan. Artinya ketika kita itu ikhram itu kan apa fakta namanya? Mulailah meninggalkan dunia. Konsep prioritas yang utama itu kan uzlah dalam bahasa Al-Quran. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Ya, uzlah itu orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang uzlah.
Uzlah itu dalam bahasa kita extraordinary. Orang-orang yang masuk surga itu extraordinary. Kalau yang ordinary itu tidak jelas. Bisa masuk surga, ya nak bejo titik-titik, gitu. Atau masuk di Bukit Al-A'raf, separuh-separuh, nggak cetol gitu. Tak cerita ini, sengsaranya di Bukit Al-A'raf gitu ya. Orang kan kadang-kadang takut masuk neraka, tapi tidak layak masuk surga. Yo ikut neng tengah-tengah. Pada kan di tengah-tengah itu kan cilaka. Karena kita kan tidak masuk surga, masuk neraka. Pertamanya kita itu menghadap ke neraka. Panasnya kan kayak gitu toh, sampai awapnya saja membuat orang menjadi panas. Lalu minta pada Allah, ya Allah, buat saya minta satu hal itu yang di Bukit Al-Araf. Apa permintaannya? Saya buat dihadapkan ke surga, ke tempat yang lebih nyaman. Lajeng oleh Allah dihadapkan ke surga. Ternyata hidupnya tambah sengsara. Pingin banget melebu. Itu kan ya, wapi opo-opo wapi mah. Oh, itu ternyata lebih menyiksa. Cuma terus ya Allah. Kula mboten ming delok. Mbok titik, mbok nang pinggir ya gelem. Nang ngisor wit pring ya ora apa-apa. Ning sing penting saya masuk surga. Ternyata diijabah juga oleh Allah SWT. Siapa yang diijabah? Orang yang mengambil prioritas. Yaitu kepada Allah melebihi segalanya. Nah, makanya pertama uzlah itu memakai baju ihram. Nah, sekarang kan musim pamitan haji. Ada yang mau Mekah dulu, ada yang Madinah dulu. Kalau Jogja ini di Ngaran ini banyak yang Mekah dulu. Ya, jadi baru dari Mekah baru ke Madinah. Ya, yang agak ribet memang pakai baju ihramnya. Karena harusnya di pesawat atau mikotnya itu. Cuman kalau di pesawat repotnya itu kan sempit toh. Apalagi harus kamar mandi antri itu kan hampir nggak mungkin. Lalu pemerintah biasanya nanti dari Donohudan itu sudah pakai baju ihram. Nah, cuman saya pesankan kalau ada saudara yang mau naik haji, kadang-kadang jaket itu jangan masukkan bagasi. Kan lupa toh, dileboknya bagasi. Akhirnya kan di kedinginan di pesawat. Kan dingin banget itu 11 jam itu. Padahal kan Yun Sewu kan bapak-bapak orang gua popo. Kan ISIS ngono ya, tekan Arab ya mengkeret no. Kok hilang gitu kan ya. Makanya untuk yang ini tolong ini sederhana tapi nanti bermasalah. Masuk angin pasti gitu ya. Maka dari itu kalau ada keluarga yang besok itu Mekah dulu. Karena kadang-kadang lupa jaketnya itu dimasukkan bagasi. Kan tidak bisa diambil toh. Makanya diagem dari Donohudan itu sudah diagem dulu. Jadi nggak lupa. Boleh kok kalau baju ikram pakai jaket kan boleh ketika di pesawat. Nah, nanti sampai Arab ya dicopot. Gitu. Jadi tinggal terus. Ya. Malah ditulisi PSS gitu ya. Kaji petuk ya. Nah, iya. Itu. Nah, kemudian setelah itu kita kan prioritasnya kan seperti itu. Prioritas pertama itu meninggalkan dunia. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang haji itu menjadi istimewa. Di samping karena tamunya Allah. Yang kedua adalah orang yang masih hidup tapi meninggalkan dunia. Yang susah kan itu. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Meninggalkan dunia dalam konsep Islam itu tidak langsung seperti 3 sahabat yang waktu itu minta pada Rasul, ya Rasul, saya tidak akan hidup di sini. Yang sebenarnya itu yang protes itu istri-istrinya. Ada 3 sahabat akan meninggalkan dunia. Lalu dia menyendiri, kemudian ingin di suatu tempat yang sepi, isinya ngibadah tok. Orang mau ketemu orang-orang, tidak mau ketemu masyarakat karena masyarakat membuat dia berdosa. Nah, kemudian istri-istrinya yang protes. Suami saya kok gini. Lalu Rasul mengatakan, aku adalah utusan Gusti Allah. Aku menikah, aku berdagang. Barang siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan umatku. Artinya Rasul itu tidak boleh yang namanya uzlah itu bukan mengasingkan diri dalam arti kita meninggalkan masyarakat.
Tapi tetap ada di masyarakat, tetap kita itu berada di lingkungan yang umum di dunia. Untuk apa? Untuk memastikan agama Allah di muka bumi. Ini loh yang penting. Ibu-ibu itu hebatnya, karena penjaga boten menyendiri. Ibu-ibu itu hebat, karena berada di lingkungan dan bermanfaat. Kalau cuma steril, gampang. Ibu-ibu itu imun. Ketika ada godaan yang lain apapun di dunia yang normal, tapi tetap urusannya adalah akhirat. Kalau cuma steril gampang, ya kayak orang 3 orang itu. Pengen orang kena corona, covid, orang ketemu sopo-sopo. Pokoknya orang sajuke urip aku nengkene terus. Ya. Tapi begitu dia keluar sedikit, mesti kena. Persis teman-teman saya, kalau kebetulan kan PSD saya di Jepang. Teman-teman saya Jepang itu pokoknya kalau di Indonesia nggak boleh makan di warung tenda, titik. Saya bilang gitu. Ya mesti diare kok. Iya, sampai musuh rumah sakit 2 orang tamu saya itu. Kan di Jepang namanya warung tenda itu bahasa Jepangnya yatai. Yatai itu banyak banget. Di musim dingin kayak gini keren. Karena di situ dia jual bir sama kayak gorengan gitu ya. Kayak gitulah kalau di sini. Beliau lihat di itu di Gajah Mada kan toh. Enak banget tuh itu. Ampun panggil jelantai reng mesti harum. Oh enak tenan itu. Betul, makan langsung rumah sakit. Panti rapih saya 2 hari itu. Nak mati kan ciloko saya. Makanya sampai hari ini tamu saya tidak boleh makan sembarangan. Harus di hotel. Ya. Minumnya harus aqua. Kalau minum es teh, remuk-remuk. Padahal dia udah ngerti ya, enake es teh. Nah, ya, toh. Apalagi es teh aja nganggo gelas, diwadahi plastik ya. Yuk nganggo sedotan dikareti ya. Nah, ya, toh. Kemudian ibu-ibu ngasto bakwan loro sampan lomboke 10. Lampung mangan yo jonor kabeh itu kan ya. Toh. Itulah nikmatnya di negeri ini kan. Makanya kalau itu yang namanya steril ya seperti itu. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Maka di Al-Qasas 77, wa bataku fima ataqallahi darul akhirah wa la tansa nasibaka minna dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan engkau lupakan sedikit kebahagiaan di dunia. Jadi dunia itu tidak boleh kita itu eksklusif. Saya ingatkan betul. Saya tahu kita panjenengan mungkin ilmunya dhuwur, duitnya akeh. Tapi jangan eksklusif. Ilmunya dhuwur, karo Rasulullah dhuwur endi? Ya ilmune sugih karo Nabi Sulaiman wis gendi kan ngoten. Muni cantik jenengan karo Amanda Manopo ayu sapa? Karo Amanda Manopo kalah apa meneh karo Siti Aisyah kan gitu. Artinya ketika kita bicarakan tentang Rasulullah itu coba kisah Rasulullah. Ketika Rasulullah mendatangi sekelompok orang yang sedang memasak kambing, Rasul bertanya, yang masak siapa? Saya Rasul. Yang nyembelih siapa? Saya Rasul. Yang nanti bumboni sopo? Saya Rasul. Kalau begitu, saya mencari kayu bakar. Apa esensinya? Rasul itu tidak pernah eksklusif. Rasul itu selalu bersama orang-orang yang biasa. Karena Allah itu tidak ada di orang yang eksklusif. Allah itu berada di orang-orang miskin. Jadi kalau kamu ingin ketemu Allah, datangi orang miskin. Kalau kamu ingin ketemu Allah, datangi orang yang kekurangan. Makanya konsep itu ada yang di Al-Quran itu 70% itu urusan muamalah. Yang 30% urusan Gusti Allah. Langsung pada Allah. Artinya Islam itu ada di muka bumi, itu kewajiban kita. Sehingga konsep dakwah itu seperti itu. Makanya kita Bapak Ibu mengambil prioritasnya bagaimana? Tetap urusannya akhirat. Wa ba'daku fima ataqallahi darul akhirah walatan sanasibaka minna dunya. Kenapa Allah mengingatkan itu? Coba baca surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah Allah itu mengingatkan bal tuhibbunal ajilah. Manusia itu sukanya ajilah. Ajilah itu instan, jangka pendek. Mereka suka bersegera. Itu kalimatnya Allah.
Lalu ke yang 21, maka Allah akan mengingatkan orang yang model seperti itu wa tadzarunal akhirah. Lalu dia meninggalkan akhiratnya. Kan kelihatan tuh, saya selalu sampaikan, coba yang korupsi sekarang ini negeri ini itu mesti meninggalkan akhirat. Apapun latar belakangnya pasti dia tidak orientasinya akhirat. Itu nggih sing pajak 500 miliar. Nolnya berapa itu? 500 miliar itu nolnya berapa? 11. 500 miliar itu 500.000 juta. 500.000 juta. Itu cetok tuh, orang mikir akhirat pasti. Orientasinya pasti dunia. Sekarang apa namanya flexing ya? Itu saya tuh heran, maaf ya, ini kan ibu-ibu duitnya akeh. Tapi kadang-kadang ada kemarin tuh yang saya lihat di apa ya, di berita itu ya, enak loh ya, ibu-ibu petuk ya enak. Cetok PNS itu kan kabeh wong ngerti golongan 4E aja nggak ada gaji pokok lebih dari 20 juta toh. Lah kok dia gaya? Aku anniversary. Sari apa? Ya, aku itu disuruh milih mobil ya, gimana ya? Ya, aku ya. Gobloknya, lu malah dia kok ngubal-ubal bojone toh. Suaminya PNS ya ora mungkin no. Aku itu ada mobil 4 sampai nggak muat Weh, aku ya. Parkir po, aku ya. Mesti ibu ngene, Ustaz iri ya, cetok, aku ya. Unjuk kemarin kami itu diajak apa itu piknik ya apa? Healing ke barat. Barat ya Jerman. Enggak barat. Jerman, Belgia. Ya aku ya, saya juga ke barat. Giri Mulyo. Ana ya. Ke Kopi Ampirono ngono ya cukup ae. Wis ta bojo desa-desa ya aku Ampirono penoreh. Artinya apa? Orang yang seperti itu pasti kata Allah di Al-Qiyamah 21. Wa tadzarunal akhirah. 500 miliar kurang kok. Ya meranti wali kota Bandung, wali kota mana-mana itu kan banyak banget. Duitnya akeh kurang kok. Urusan akhirat itu mesti mudah, donya ruwet. Masa duitnya akeh kurang, sing sithik malah cukup. Ibu-ibu milih yang mana? Akeh kurang, sithik cukup. Milih sing ndi? Angel ini. Susah. Akeh kurang, sithik cukup. Milih yang mana? Akeh cukup. Anda punya putri yang cantik jelita. Sik nyenengi wakeh. Sik pertama sugih nemen ning ra tau salat. Sing kedua iki sregep salat ning miskin. Panjenengan golek mantu milih sik kaya ngopo? Aku yang milih sing sugih, sregep salat, bagus. Saya nih yang itu, ora gelem dadi mantune sampean. Makanya kalimatnya menjadi watak darunal akhirah. Dia akan meninggalkan akhiratnya. Maka prioritas itu menjadi penting. Prioritas itu ditentukan oleh hati, oleh sebuah keyakinan. Tidak bisa ujuk-ujuk kok, aku milih iki, aku milih akhirat. Tidak bisa, ujuk-ujuknya itu mesti urusan dunia. Karena dunia itu adalah permainan. Maka Allah mengatakan hati-hati model ajilah itu. Watak darunal akhirah. Dia mulai meninggalkan akhiratnya. Mari kita lihat surat Yasin sekarang. Rujukannya. Yasin 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu aksarahum kulasai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku yang akan menghidupkan orang yang mati. Artinya dasar pertama supaya kita mengambil prioritas yang benar itu adalah sebuah keyakinan. Ada second life.
Keyakinan second life itu susah, Ibu. Itu sebuah miracle yang luar biasa, hidayah yang luar biasa. Gusti Allah mengatakan, akan aku hidupkan orang yang mati. Karena nanti lalu kita linkkan yang keren ya, yang maksud saya yang indah tentang itu, surat Al-Haqqah. Haqqah itu surat ke-69. Okay. Kalau nggak salah mulai 15 sampai 29. Nanti dibaca itu. Tentang kehidupan sudah mati. Nanti kalau waktunya ada saya sampai sana. Tapi kita kembali dulu. Jadi gini, di surat Yasin 12 itu ada dua hal yang harus dipahami ketika kita mengambil sebuah prioritas. Yang pertama adalah bahwa second life itu ada. Hidup sesudah mati itu ada. Pertanggungjawaban itu ada. Itulah yang membuat kita berhati-hati. Karena apa? Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, setiap langkah kita itu dihitung atau dicatat oleh Gusti Allah. Maka Imami Mubin lalu dicatat di Laul Mahfud. Konsep Laul Mahfud, kalau Ibu sekarang pernah pakai Google Drive, itu mirip-mirip seperti itu. Google Drive kan kita masukkan materi atau file gitu kan, lalu ada di cloud gitu kan. Kita kan nggak tahu ada di mana. Tapi itu tetap ada, tetap eksis. Yang bisa masuk siapa? Passwordnya. Kita misalnya yang punya. Sama dalam konsep ini juga begitu. Kebaikan atau keburukan itu akan dicatat dan itu ada. Kebaikan dan keburukan itu tidak akan lewat. Karena zatnya adalah inna robbahum bihim yauma idzil lakhabir. Zat yang paling teliti dan kuasa menghitung-hitung amal manusia. Surat Al-Adiyat ayat 11. Wa innahu ala dzalika lasahid wa innahu ala dzalika wa innahu liqubil ghairi lasadid afala ya'lamu idza busira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim dil la khabir. Saking bagusnya, saking telitinya Allah sehingga Allah menggambarkan hitung-hitungan itu di akhirat nanti, itu begitu indahnya. Buka surat ke-31. Itu surat Luqman. Ayatnya 16. Mari kita lihat. Allah menggambarkan bahwa Allah itu maha teliti. Dan tidak ada yang terlewat ke dalam catatan itu. Ya bunaya, wahai anakku. Berbuat baiklah kamu. Meskipun sebesar zarah. Atau sebesar biji sawi. Lalu kebaikan itu dimasukkan ke dalam batu atau di dalam kerikil. Batu itu dilempar di antara langit dan bumi. Kita tahu toh, batu itu akan berserak, kita tidak tahu ada di mana. Tapi kebaikan itu tidak pernah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa indahnya Allah menggambarkan tentang kebaikan di akhirat itu tidak akan pernah terlepas dari Allah. Ada kebaikan kecil dimasukkan ke dalam kerikil, kerikilnya dilempar di antara langit dan bumi. Kita kan tidak tahu kerikil itu terserak di mana di angkasa. Tapi kebaikan itu tidak akan pernah tersembunyi dari Allah SWT. Ini keyakinan yang membuat kita mengambil prioritas akhirat itu menjadi utama. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kebaikan dan keburukan akan dihitung. Sehingga ketika kita hisab ada dua cara. Satu dengan ditimbang mawazun wazun al-qari'ah fa'ama mengsakulat mawazinu fahuwa fi isatir, bahwa kalau ada orang kebaikannya timbangannya lebih baik daripada dosanya, maka dia akan menjadi diberi tempat yang diridhoi oleh Gusti Allah. Tapi kalau wa'ama man khofat itu lebih sedikit, maka daripada dosanya, maka dia akan menjadi fa'umuhu hawiyah. Wa ma adro kamahiyah narun hawiyah. Nyun sewu, ini intermezzo. Saya itu berpikir, kalau enek wong Islam, apa meneh sok ngaji, kok nanti waktu mati kebaikannya lebih sedikit dari dosanya, iku kebangetan biar. Wong iki mesti saking petuk. Iya, kenapa? Satu kebaikan kata Rasul dikalikan 1, kalikan 10, kalikan 70.
Jadi satu kebaikan itu dikalikan 700. Seperti bulir padi, ngeten toh? Pengke 700 dosa itu mung dipengke siji. Jadi nak 700 mungsuh siji, kok nganti sing siji oke kok yo kebak. Lepet. Nggih mboten. 700 ping siji. Aku menang sing siji. Remuk-remukan to niku. Inilah umatnya Rasulullah sehingga kita itu dimudahkan. Maka ada yang dikenal dengan nama apa? Syafaat. Syafaat itu hanya diberikan pada umatnya Rasulullah. Menurut Adi Hidayat, Ustadz yang pinter banget nih, bahwa yang namanya syafaat itu berasal dari kata syafah. Syafah itu artinya genap. Lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu, kalau kita itu nggak cukup, yo cetono, kita kan nggak cukup. Kok iso? Iso. Ngerti orang? Buh. Pokoknya ra cukup. Ning dadi cukup kan gitu. Orang Jogja nak ngomong mesti ngono. Lembut tapi intimidatif. Pokok men. Pokok men tugu ngidul. Ibu-ibu sing ngono, pokok men. Kan bakso enak ya bakso granat jaran Kaliurang Wetan Dalan. Nak ngarepe iki bakso Sony. Ning rodok kasinen titik. Nak pokok men, nak arep rodok encer iki bakso Grace. Nak bakso urat rodok kumuh Wetan Teknik pojokan. Biyen kuwi ngarepe Yap. Nak ngulon, ya ngulon jalan Gitogati Kidul Dalan, sido mampir. Cuman panas mergo ra ono bolongane. Wetan titik enek bakso tetelan. Cuman rodok kumuh. Bakso sing top mie ayam itu anu degolan ngulon. Lor dalan. UII dhuwure ngilen. Bakso cekere sakmene. Perasaan Samara belum pernah ya kita pengajian kok disuguh bakso. Kapan kita mau bakso itu? Sampai mana tadi saya ngomong apa? Bakso. Ibu-ibu aneh. Tadi ngomong apa saya? Syafaat Adi Hidayat itu tekan bakso iki ya tau. Ibu-ibu itu menyesatkan pikiran saya. Syafaat itu syafa. Kita itu belum cukup jadi cukup. Ya terang-terang orang yang pokok men. Kenapa saya itu selalu bahagia nak ngisi pengajian? Wong kita itu dong ora cukup jadi cukup kok. Kudu tidak layak jadi layak penghuni surga. Walaupun justifikasinya itu semua sudah ada. Tadi Al-Hijr, Al-Zumar, ya innal mutaqina fi jannatin fawiyud, yang cocok dengan ibu sekarang kan yang Al-Fatir. Yang mulai 32 sampai 36. Ya tak cukup tengah. Sabiqun bil khairati bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalawha fiha asawira min tabin wa lu'lu'a wa libasu fiha kharir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, langsung Allah mengatakan, aku balas kalian dengan apa? Jannatun adni yadkhulunaha tak lebokke asawira min tabin wa lu'lu'a wa libasu fiha kharir, yang dihias dengan wa lu'lu'a, dengan mutiara dan baju-baju dari sutra. Orang di sana hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur. Kemudian di sana la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub, bahwa di akhirat itu tidak ada rasa letih dan lesu.
Itu sih, makanya ibu-ibu saat ini capek. Kadang-kadang ngurusi TPA, ngurusi pengajian, ngurusi orang miskin, bisa ngurusi masjid, sampai pegel, sampai capek. Ora apa-apa. Istiqomah aja. Cucuk. Angel ya cucuk ya apa? Cucuk itu nganu. Cucuk itu gini loh, sekarang kan capek, gitu. Tapi nanti di sana itu Allah mengatakan la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lugub, tidak ada rasa letih dan lesu. Jadi letih lesu di dunia ini habis dalam sekejap karena di sana selama-lamanya tidak ada rasa letih lesu. Makanya di surga itu wajahnya ceria. Wujuhu yauma idzin naima lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabu maudu'ah wa namariku masfufah wa yarobiyu mabeksusah. Apa artinya pokok men? Nang swarga ki penuh banget. Anak penak kan ning biasa. Penuh banget. Nak cara Solo penuh banget. Jadi tidak ada yang sia-sia. Cucuk. Cucuk iya piye? Cucuk ki nganu. Cucuk ku nganu. Ora, impas ya impas. Impas ning njuk badhe akeh. Oh sebanding lak ming padha. Sebanding tur akeh meneh. Ngono. Wes pokoke cucuk ya. Oke. Yang kedua, karena kita tidak layak menjadi layak, maka prioritasnya akhirat. Satu, itu tadi ya, karena di akhirat itu akan kholidina fiha, kemudian kita dijamin masuk surga. Yang ketiga, kita tidak layak menjadi layak. Ini cucuk. Kita pakai as-sajadah. Ayat 5. Sajadah. Yuda birul amro minas sama ilal ardi. Thumma ya'ruju ilaih. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. As-sajadah ayat 5. Yuda birul amro minas sama ilal ardi. Semua urusan di akhirat dan di bumi. Urusannya Gusti Allah. Yuda birul amro minas sama ilal ardi. Thumma ya'ruju ilaih. Lalu aku hitung menjadi urusan akhirat. Bahwa satu hari di akhirat miqdaruhu kadarnya sama dengan alfasanati mimma ta'udun 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Pun nggih, sakniki dimidhanget ya tenan ibu-ibu. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau nanti 2 hari berapa? 2000 tahun. Kalau 3 hari 3000 tahun. Umur kita berapa? 100 tahun ora ono kok. Berarti kalau 100 tahun itu kita itu merasa hebat, lagi ibadah itu ngetop, lebih baik dari yang lain, mentok 100 tahun ora anan, ora kuliner, ora dolan, minggu ibadah tok, 100% 100 tahun, maka di akhirat cuma tidak ada 1 hari. 1/10 dari 1 hari. Berarti surga panjenengan hanya dapat 2,4 jam. Ngono kok njaluk kholidina fiha abada. Ngono kok njaluk jutaan tahun kok kementus. Sajae kaya api-api le mlebu swarga mergo ngibadahi. Malaikat aja tersenyum kok. Duwe. Makanya saya tuh gedung banget. Ana wong kok kementuse ra jamak, karo wong liya ngenyekan, merasa eksklusif, merasa baik, merasa hebat, merasa lebih beriman. Orang lain tidak beriman itu logika dari mana? Ini ya sing jenenge takabur. Awak untuk 2,4 jam mau kementos dul. Padahal ibu-ibu itu loh ya, 100 tahun emang dipakai untuk ibadah kabeh. Baca orang 10 tahun anak-anak gak dihitung. Iya loh, 10 tahun gue ngerasani. Kan hobi. Ustadz, saya itu kalau nggak ngerasani itu kecut deh. 2,4 jam. Bagaimana kita bisa kholidina fi abadah? Syafaat. Makanya tidak benar. Wongnya nggak itu minta apa ibadah apa untuk swarga. Iya, 0,4 jam. Umat Rasulullah ditambahkan, dicukupkan. Kan ngoten toh. Makanya kita itu sampai mati mbuh piye carane kudu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apapun yang terjadi, kita pokoknya ikut Rasulullah supaya mendapatkan syafaat. Malah seperti pengajian hari ini, kalau dalam bahasa asuransi adalah insuren dan ensuren. Menjamin dan memastikan kalau kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Supaya ikut Rasulullah, biar digenepi. Bayangkan, kita itu ngatasi sangel meneh. Ya apa? Ngatasi ya apa? Ngatasi cuma kita. Lah kok dijejerke Rasulullah? Ngatasi cuma orang kayak kita. Lah kok dirindukan Rasulullah? Itu logika dari mana? Ngono kok senengane komplain dalam hidup? Ngono kok senengane nyalah-nyalahke? Hidup kok ora ceria? Cobi, yuk awake dhewe iki sapa? Ah sapa? Ya ora usah muni aran aku ngono meng kok ngelek. Ya ta. Karena itulah yang namanya syafaat. Rasulullah ketika badhe sedo kan ditanya ngangge Al-Fajr to nggih 27:30 to. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibati fadkhuli jannati. Sakaratul maut lho nggih. Sakaratul maut itu kan semua sakit jadi satu. Imam Al-Ghazali mengatakan, seperti apa sakaratul maut itu? Seperti kulit dilepas dari dagingnya. Sakitnya tidak terkira. Saat itu bagaimana mungkin kita akan berpikir jernih mengucapkan la ilaha illallah di ujung hidup kita. Padahal Rasul mensyaratkan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhalal jannah. Siapa penduduk surga itu? Orang yang di ujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah kayak ngene iki yo pinter la ilaha illallah. Asmaul husna yo komplit kok ya to. Ana sing karo ngene iki. Alhamdulillah. Kalau sakaratul maut lebih 1000 sakit jadi satu kok Imam Al-Ghazali ngendika. Tapi ketika hati ini lembut, hati ini sudah siap, maka akan mengucapkan la ilaha. Siapa orang yang dekat dengan para ulama? Ulama itu kata Rasul, kata-katanya mengandung hikmah seperti air hujan di tanah yang tandus. Kalau saya ngomong agung itself, rasa dirungokke rapopo, ora penting. Tapi begitu saya bicara Al-Quran, bicara sunnah, maka saya sedang bicara rahmati Allah SWT. Maka nak pidato orang nganggo dasar Al-Quran hadis, remuk-remuk. Al-Quran hadis ini orang kudu apal gitu. Ya saisane, ini lah dasare pola pikirnya adalah Quran, hadis. Itu yang jadikan menopo, menjadi hati, menjadi lembut. Makanya seperti ini keren banget. Pokoknya enek pengajian, pokoknya rawuh. Teko. Ora paham rapopo. Pegel slonjor. Ngantuk tuh. Siapa yang datang di pengajian tidur, maka pahalanya lipat 27 derajat. Hadis riwayat Agung Budianto. Tapi kan ini jihad. Wis cetho nang dalem kowe ngantuke nemen. Ya to, gletak kowe mesti bablas. Mirsani TV we didelok TV-ne. Akeh enek pengajian menyang kan keren banget toh. Menahan kantuk itu jihad. Malaikat seneng banget model sik kaya ngene iki. Makanya Ibu MC besok lagi itu jangan mana MC-nya mau kok hilang gitu. Oh ada Zoom. Jadi monggo pengajian pagi ini kita buka dengan Al-Fatihah. Klasik. Ikuti Ustadz Agung, oke? Okay? Ustadz Gajah Mada. Ustadz Papan Atas. Monggo pengajian pada pagi ini kita awali dengan doa yang tegas. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti snacknya keluar. Allahumma barik lana
Bima royatana wakina. Jadi kita masuk surga lewat jalur makan karo turu. Mulane muni lemuk delok raiku. Saya itu ya sudah diet ketat. 3 bulan 4 bulan terakhir itu saya kalau makan cuma 1 sendok. Mesti yo, Anda itu sentimen banget kok. Siapa sih muni sendok pasir mau? Itu kan sekop. Oke ya, As-Sajdah 5. Lalu Rasul mengatakan, kalau saya kondur pulang, saya diberi apa? Apa kata malaikat Jibril? Aku beri surga seluas langit dan bumi. Rasul lalu mengatakan, aku tidak mau. Umatan. Umatku yang disamara itu gimana? Kita tambahin dewe loh ya. Sing do semangat ngaji itu ibu-ibu itu gimana? Yang sampai libur-libur aja datang. Yang do cantik jelita. Kerudungnya aja macem-macem, koyok peserta pemilu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku haramkan manusia masuk surga sebelum umat Rasulullah menjadi penghuni surga. Bayangkan, Rasulullah langsung ikhlas kundur. Mergo apa? Bukan beliau. Wong kok apike kaya ngono. Piantun kok hebate kaya ngono. Sampai sakaratul maut aja tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan umatnya yang diperjuangkan puluhan tahun dengan luar biasa. Maka beliau langsung kondur. Karena apa? Beliau selalu ngendiko, aku menunggu umatku di Telaga Al-Kausar. Bayangkan. Piantun wapi ngono. Orang yang 13 tahun ketika berjuang, wajahnya tidak pernah lepas dari kotoran onta, tidak pernah lepas dari lebam-lebam. Hanya memperjuangkan umatnya. Bayangkan beliau itu. Onten imam kok ketika mengimami ada beliau ada suara gemelitik, lalu Sayyidina Utsman sahabat menanyakan kenging menopo panjenengan, apakah panjenengan sakit? Apa kata Rasulullah? Dibukalah itu sabuknya, ternyata berisi batu-batu kecil untuk menyangga perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Sayyidina Utsman mengatakan, panjenengan saya kirimi daharan Rasul. Apa kata Rasul? Tidak usah, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ono wong kok apike kaya ngono. Tangan kanan itu matahari, tangan kiri bulan aja bisa. Apa yang beliau lakukan? Puasa. Karena apa? Semua hartanya diberikan kepada umatnya supaya mereka bisa makan tetap. Ono pemimpin wong apike ngono. Wis Indonesia lah ya kaya ngono to pemimpinnya. Sampeyan guyune ora penak lho ya to. Aku lah ya ngomong bener to. Itu. Iya. Saya mengatakan, ono wong kok apike kaya ngono. Itu saja menunggu kita. Orang yang tidak punya dosa, sehari semalam istighfar 500 sampai 700 kali, itu Rasul kita. Orang yang bisa kaya raya, tapi tempat tidurnya hanya selembar kulit ternak, yang dilipat menjadi 4 untuk bantal di musim panas, dilipat menjadi 2 di musim dingin, separuh untuk alas, separuh untuk selimut. Kenapa? Semua duitnya, semua hartanya dikeluarkan untuk umatnya. Go awake dhewe, bayangkan. Kita itu diperjuangkan sama beliau sampai hidupnya. Itu tidak pernah beliau merasakan kaya. Karena apa? Memperjuangkan sampai di hari kiamat, kata Gus Baha. Di padang mahsyar, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang masih berani menengadahkan wajahnya, memohon, mendoakan umatnya, hanya Rasulullah SAW. Nabi Rasul lain sudah menundukkan kepala semua. Surat Al-Jasiyah ayat 28-29. Wataro kula umatin jasiyah, kula umatin tuta'ila kitabiha, al-yawma tujama kuntum tak malun, kata Allah. Hanya Rasul kita. Ngoten mawon, gitu. Ngatasi awake dhewe. Kok ditunggu piye? Di telaga yang sangat luas, tidak berbatas, atasnya hanya bintang-bintang dan bulan, itulah Telaga Al-Kausar. Beliau menunggu kita di sana. Makanya orientasi itu yang kita raih.
Karena tidak semua orang akan bisa mempercayai keyakinan seperti itu. Maka semua proses itu menuju ke sana. Dipastikan. Makanya wonten pengajian seneng raja mak saya itu. Kula teng betul-betul mbuh piye carane budal. Karena apa? Kebaikan itu. Yuhibuna Allah kan 3 majelis yang mendapatkan kecintaan dari Allah. 1, majelis taklim. Orang yang suka mendatangi majelis ilmu. Seperti hari. Yang kedua, majelis islah. Di situ ada persaudaraan, penjenengan terah, mengunjungi sedulur, itu ya yuhibuna Allah. Yang nomor 3, majelis walimah, acara syukuran, makan-makan. Hari ini 3-tiganya. Ilmu, islah, makan-makan. Mingkurang bakso. Makanya rawuh. Nggih. Sing penting rawuh, ora paham rapopo. Pegel slonjot. Ngantuk. Baru pengajian perpetukan nasional. Statu GM. Nah, kenapa itu? Nah, mari kita. Yang keempat, tentang proses kehidupan. Setelah kita yakin, kita akan diganti, kita merasa layak, tidak layak menjadi layak. Yang terakhir adalah kita paham tentang waktu. Saya pernah sering cerita di mana, sebetulnya saya itu hidup saya cukup lama di luar negeri. PhD saya di Jepang, postdoc saya di Australia. Lama saya di Sydney, di Perth, sama di Yamaguchi. Kemudian beberapa negara lain. Itu hampir semua sekuler. Jadi kenapa hari ini prioritasnya akhirat? Yang indah itu susah memahamkan. Profesor saya itu namanya Suzuki. Mesti datekon mione ana ora. Suzuki itu dia tidak dia nama paling pasaran di Jepang itu Suzuki itu. Jadi kalau nama-nama Suzuki wah banget. Nah, nama orang itu. Kalau di sini yo nama pasaran yo Agung, Agus, Joko, Slamet, Widodo, Babet, Budi, Yanto, Bambang, Suharno, Sutrisno, Suhardi. Nah, ibu-ibu yo Sri, Siti, Yayu, Endang, Tuti, Yanti, Nur, Eni, Sabone, Puji, Eni, Heni, gimana Bu? Wati, Tuti, ayo terus kita dengan luar yuk. Profesor saya itu nanyanya gini sama saya, ini benar-benar orientasi akhirat itu susah. Agung Sang, anatawa gokai onyori suru deskara. Mosi sindara, doko iku sumori deska. Anatawa mainichi gokai onisuru majimena hito desne. Kowe sedina sewengi kan ping 5 ling ibadah. Majimena itu kowe tenanan. Kak mati kowe harap neng ndi? Itu pertanyaan. Ini kan pertanyaan aneh, iya toh. Tapi memang itu karena tidak percaya hidup sudah mati, apalagi prioritasnya sudah mati. Jadi tidak percaya Yasin 12 tadi. Kepercayaan itu keren Ibu. Kita sering nggak menyadari toh. Maka yang hebat itu orang tua kita. 98,873% orang Islam di Indonesia itu bukan karena belajar, karena keturunan. Iya toh. Berarti kita juga punya kekuatan seperti ini. Keimanan itu yang hebat Bapak Ibu kita. Dulu belum ada YouTube, belum ada WA group, pengajian yorauke, masjid-masjid jarang-jarang. Mungkin Bapak Ibu kita baca Qur'annya tidak sehebat kita, tapi hasilnya luar biasa. Menjadikan kita percaya hidup sudah mati. Makanya doanya kan keren. Di surat Al-Ahqaf 15. Wa wasainal insana biwalidai ihsana hamalathu ummuhu kuhau wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asudduhu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzidni an askura nikmataka alladzi an'amta alayya wa ala walidayya amaba. Gusti Allah izinkan saya bersyukur atas nikmat yang diberikan padaku dan kedua orang tuaku. Kok iso? Lagi awak dhewe niku iso ngene iki mergo orang tua kita. Sopo sing kaya ngene mergo sinau?
Bayi lahir loh gitu. Kita sudah dadi wong Islam. Sehingga percaya hidup sudah mati. Kenapa? Itulah yang buat saya kagum. Nah, tugas kita 20 tahun lagi apakah bisa apa enggak? Itu ujian bagi kita yang hadir di sini. Apakah keturunan kita 20 tahun lagi orientasinya masih akhirat seperti ibu-ibu sekalian? Apakah masih rajin pengajian ibu sekalian? Saiki kan wangele nemen. Dia kan suka punya dunia sendiri toh. Ket isu ngantek sore ra metu kamar biasa. Gitu, apa yang dijak metu ra gelem. Dulu kita sehari ra metu kamar ibu mbanyai. Bocah ngopo? Saniki kan bisa. Hati-hati ya, ibu-ibu itu kan kalah sama HP tuh sekarang. Apa diceloke ibune meneng wae, diceloke HP jrantal. Malah untuk saya lali toh, gak telepon, diceloke ibuke. Shh, kayak ono telepon. Ono to ya. Wis sing telepon ming koncon. Ada anak sekarang malam arep tidur kok golek ibuke. Bu, Ma, aku tidur dulu ya. Semoga mama sehat. Besok pagi tak bangunin subuhan. Gitu ya, Ma. Ora on. Sing digoleki napa? HP karo charger. Ngono sing digoleki koncone. Lagi apa, say? Syaitan. Yo sing siji baru mau bobo. Dan jawab wek itu kan ya. Bangun tidur golek ibuke. Cetha ora, sing digoleki napa? HP isih urip apa? Ora, padahal ibuke rung ditiliki isih urip apa? Ora. Nggih mboten? Itu hati-hati. Ada loh yang namanya Jurais. Jurais dulu ketika menopo sholat, ibunya itu kan maaf sudah tuli dan tidak bisa melihat. Nyelok ke Jurais meneng wae. Jurais meneng wae krungune. Padahal Jurais sudah ngomong subhanallah, Allahu Akbar, ning ora midanget. Ibuke nesu. Didongake sesuk nak gede dibales dening Gusti Allah mergo nyuwakin ibuke. Umur 30 tahun kemudian dia kisahnya itu dijebak oleh wanita yang tidak baik. Wanita itu hamil mengatakan Jurais yang menghamili. Padahal tidak, nyuwun Gusti Allah. Ibuke kelingan. Oh, iki mbiyen doaku. Akhirnya nyuwun Gusti Allah diparingi petunjuk Jurais minta dihukum mati setelah anaknya lahir. Lalu anaknya kersane Gusti Allah itu iso ngomong bapaknya bukan Jurais tapi penggembala kambing yang lain. Mergo napa doane ibuke. Jadi ibuke ndongake entuk bendu ya diparingi, ibuke ndongake ben dilepas bendune ya diparingi. Makanya ini yang luar biasa. Kagem ibu-ibu insyaallah nggih donga yang baik nggih mergo ijabah. Panjenengan itu dongane mandi. Nek bapak ki ra teko. Karena nopo akeh cilik kan sengsara ibu to nggih. Nah, makanya apalagi ibu-ibu yang terdolimi koyok Vena Melinda. Itu kan dikeplaki to karo bojone to. Namanya siapa itu? Ferry Irawan. Yang sebelumnya kan ada toh yang ngeplaki bojone itu Rizky Bilar. Kan ngeplaki bojone siapa jenenge itu? Lesti Kejora. Lho kok Ustaz tahu ya Rizky Bilar kan kanca kental. Mesti ibu-ibu Ustaz kok lihat gosip. Sorry Ustaz UGM mau lihat gosip. Tak delok ya insep. Oke ya, mari kita urutkan kehidupan. Ini yang terakhir. Oh, 9:30 sudah ya, habis ya waktunya ya. Ustadznya udah nanya jam, artinya capek. Belum, jam 10. Non? Alah, budaya atau polisa ya, kontrak sampai jam 10 toh. Ya. Oke ya. Yang terakhir itu tentang kehidupan itu pasti berlanjut one way traffic. Ini yang orientasi akhirat itu harus dipahami betul. Satu,
Kita pakai sini, nggih. Ini saya cepatkan aja. Kehidupan itu kita tidak ketahui di dalam kandungan. Surat Luqman, ayat 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazil ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa mata dinafsu taksidu godan wa mata dinafsu bi ai fil ardin tamut. Bahwa kamu itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam rahim. Makanya di dalam rahim itu kan kalau urutannya kan mesti menikah. Rum 21, Arum 22, gitu. Yang sering ada di undangan manten. Ibu-ibu sok mau sebutan. Aja tau ora. Sing diwaos mesti jam pira, neng ngendi, nyumbang apa ora. Pun lalu menikah, gitu. Menikah, ya azwaja litaskunu ilai. Setelah menikah lalu beribadah kakung putri karena sudah sah. Ibu-ibu nyun sewu masih apal doanipun mau beribadah kakung putri? Allahumma barik lana fima royat tanah. Mesti garwane atak pangan apane. Tapi awas lo ya, ingat-ingat lo ya. Nah, lagi sama garwane aja guyu lo ya. Pas berdua ngono. Apa ingat Ustaz Agung. Ya, Allahumma bariklah. Allahumma janibsi syaitan dan seterusnya. Kemudian setelah itu mengandung, kita pakai al-mu'minun 12 sampai 14. Itu tentang nutfatan alaqah mudghah. Ya, yaitu penetrasi, fertilisasi, kemudian implantasi. Lalu organogenesis sampai 9 bulan 10 hari. Lalu kita bersyahadat pakai Al-A'raf 172. Setelah itu cepatkan ya. Ini nanti kapan-kapan kita bicarakan. Kalau perlu yang ini nanti ini ada LCD enggak? Besok kapan-kapan ada ya. Karena itu kalau saya nerangin yang ini keren banget. Mulai oosit, ovarium, kemudian jadi implantasi, itu ada semua di Al-Mu'minun 12. Ora bulisai. Masa aku gotong layar padakan. Saya bawa laptop. Oke ya. Kemudian pindah ke alam kedua. Kita sepakati di sini. Alam kedua batasnya yang tadi, Al-Aqaf 15. Ayatnya ibu-ibu tadi. Ayatnya ibu-ibu itu Al-Aqaf 15. Bahwa so'inal insana biwalidai ihsana. 1, hamalat ummuhu kurhau. 2, wawado'an mukurha. Yang ketiga, wafisaluhu salasuna sahra. Yang membuat ibu-ibu masuk surga mudah itu ini. Al-Aqaf 15. Mengandung dengan susah payah. Melahirkan dengan susah payah. Menyusui sampai 30 bulan. Ini ibadah. Jihadnya ibu-ibu di situ. Al-Aqaf 15. Makanya 3 hal ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Bahkan ada ustadz yang mengatakan dalam kitab, ketika ibu-ibu menyusui ASI itu, maka pahalanya akan dihitung per sedotan dari bayinya. Jangan tahu ngitung derek. Tolong ibu-ibu nih, kalau kagungan putra ngitung ya. Oh, tapi tak dulu kok ini kok sudah banyak yang ya ini ya. Oh, sorry ini kok tak dulu nak cara roti kok ya wis ngono iki. Aku harus ngomong expired kok ora cedel ya. Oh, Pak Ustadz ngece expired. Sinten ingkang kula bekteni Rasul? Ibumu. Sinten malih? Ibumu. Sinten malih? Ibumu. Setelah niku sinten? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Oh, nek wani itu. Cetha ora. Kaplo sandal. Oh, ketok ibu-ibu model ngene iki. Saya ikhlas seperti Siti Sarah. Ya. Siti Sarah kan gitu tuh. Pripun baginda kan itu Nabi Ibrahim ini kan lagi keren mau kurban. Panjenengan kan namun atane sudah dingendikake calon bapake para nabi. Mosok ora gagungan putra. Anjuk piye pripun nak kula golekke. Siti Sarah
wanita masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Ancamannya kok ya berat ya. Nah, gue ya serasa si remuk ya. Kemarin saya tuh bertengkar. Masalah itu sepele loh. Kaos. Kan saya di rumah itu kan paling penak suami kan kaosnya sing elek, bolong-bolong titik, gitu, mendok remak titik-titik. Ono kan anyep to dinggo. Yo istri kan mesti marah. Heeh. Ora diagem. Ora wangun. Penak ibu. Lah kok saya ke kantor ini dinggo keset. Mungkin dia mangkal banget toh. Lah kan dia duyui kucing barang toh. Tapi hari berikutnya Bu, dia kan ke kantor. Tak cukup pembantuku tak kon ngubah. Tak pakai Moltorinso ngono. Ngantek wangi tak nggo meneh. Lah kok istri itu biasanya jam 4 pulang tuh jam 1 udah pulang. Kan di UGM kan sampai jam 4 toh. Jam 1 ki mulai toh. Saya kan masih pakai baju kesayangan itu. Aku njok dicukup ke gunting. Di gunting-gunting toh. Makanya saya kurus kering mergo mikir kuwi toh. Siji remuk ya apa menepap. Tapi istri memang harusnya 3 yang benar itu. Kalau 1 namanya iswan. Kalau 2 namanya istu. Kalau 3 namanya nekwani. Oke, sudah ya. Di sini untuk apa? Tugasnya untuk menjadi penghuni surga. Al-Aqaf 16. Nanti 15 toh? 16. Ula ikaladi nataqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa dal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga itu? 1 orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Jadi tugas kita itu cuma itu. Supaya ditambah kebaikan, dikurangi dosanya. Ini orientasi akhirat, apalagi kalau orientasi dunia kan betul itu, tambah suge, tambah suge, tambah suge, tambah masur, tapi urusannya menjadi sederhana. Apa? Menjadi penduduk surga. Karena sudah tahu, percaya tentang surga. Kalimatnya cuma 2, diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Kan ngoten niku. Makanya Rasul selalu ngendika 1 kali 10 kali 70. Kemudian dosanya hanya dihitung 1, karena umatnya Rasulullah namanya akselerasi. Supaya yang 2,4 jam itu tidak hanya 2,4 jam, tapi sampai berlipat-lipat. Makanya ketika Ramadan bagian dari akselerasi itu. Gusti Allah itu sudah membuat konsep yang indah sekali. Orang yang sholat taraweh, kemudian menyelesaikan sholatnya, sampai imam menyelesaikan sholatnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Onten, nah ibu-ibu mriki sing tahu sholat sunat semalam suntuk. Aku semalam suntuk, meng imame dawa titik wewatuk. Ya pengalaman. Saya itu kan kebetulan kalau sholat taraweh 443, ya, karena saya ikut Siti Aisyah. Yang 22 berarti ikut Siti Maimunah Ibnu Abbas. Kalau yang 23 berarti ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, saya ikut Siti Aisyah 443. Kalau PSS Sleman itu 433. Nah, saya punya kebiasaan 4 pertama itu ayat-ayat yang saya sukai. Karena Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran, ayat-ayat yang engkau sukai. Nah, saya kan suka Al-Fatir, senang banget saya. Ali Imran beberapa, Al-Furqan saya suka. Sehingga 4 pertama biasanya agak panjang titik, 4 kedua baru juz amma, lalu yang ketiga witir. Nah, saya tekan, saya ngomong, waduh, Mas Agung ini, suwi. Lo ya krungu, ini aku yang menang, wae. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kali Imran tadi. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah
Ana laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairi wa ulaika minas solihin. Kayak pucuk etok buride wis watu suwi. Aku aja jere iki nyaut sesuk pindah masjid. Ya ta. Ngono kok semalam suntuk. Kula ya saiki ikut jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Langsung kabeh. Yes. Sesuk menyang meneh. Ibu-ibu suka yang panjang apa yang pendek? Angel ya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ya, alam taro, ada ina atau ina. Tapi ibu-ibu mending yang istiqomah aja. Ina atau ina, sesuk ina atau ina. Malaikat ngatek podo wingi. Pun sudah itu tugas kita. Lalu yang ketiga, kita akan masuk di fase ketiga. Di alam barzah, ya. Alam barzah itu pakai lali. Surat ke-100 ki apa toh ya? Itu loh bahwa kita itu ada barzatun ya, dibatasi dengan alam barzah. Lali, pas gitu. Kita dulu catatannya lali saya gitu. Tadi kita mati batasnya pakai Al-Anbiya 35 nggih. Kita sepakati itu yang terkenal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi kita akan pasti mati. Kenapa orientasinya harus akhirat? Karena kita itu akan terhenti. Emang kita tahu besok pagi kita masih hidup. Emang kita tahu seminggu lagi kita masih hidup. Betul nih, so. Jadi orientasinya dunia kan petok banget toh. Wes ngotot-ngotot mau mikir donya, pilihannya donya, kabeh donya. Entas milik donya sesuk mati, dipertanggungjawabnya gimana? Jadi sekarang itu orientasi apapun pemikiran kita, orientasinya harus akhirat. Karena apa? Kita itu akan terbatas. Bapak Ibu tahu apa alasannya kita itu diberi panjang umur? Alasannya cuma satu. Karena apa? Karena memang hanya Allah lah yang tidak akan memperpanjang kalau sudah sampai batasnya. Tidak ada alasan lain kecuali batas. Surat Al-Munafikun 11. Coba dilihat kalimatnya. Walan yukhilahi nafsan idza ja'ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan nyawa manusia kalau sudah sampai batasnya. Dan hanya Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Hanya itu saja Ibu. Alasannya cuma satu, batasnya. Bukan karena kita penting, bukan karena kita itu dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ora, biasa baik. Rasa kementus. Kita itu hidup hanya karena satu alasannya. Belum sampai batasnya. Baca Az-Zumar 42. Az-Zumar 42 itu satu-satunya ayat yang menghubungkan tidur dengan kematian. Fil manamiha, dalam tidurmu anfusa, nyawa itu aku pegang. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai batasnya. Tapi aku tahan nyawa itu kalau sampai batasnya. Jadi alasan kita masih hidup itu cuma satu, belum sampai batasnya. Mulai sing pinter ya iso mati, sing ahli agama ya mati, sing ra tau salat ya mati, sing ora didik ya mati, sing duwite akeh ya tetep mati. Karena alasannya cuma satu, batasnya sudah sampai atau belum. Makanya bangun tidur doanya keren. Allahumma barik lana fi maroyatana. Pokoknya doane kuwi terus kok. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Pun nggih, so kapan-kapan kita cerita sakaratul maut nggih. Wapal saya nanti ayat ini nggih, teng mriki niku. Seneng kula niki nggih. Kemudian alam barzah ya yang saya lupa tadi. Pokoknya ayatnya 46 karo 100 ning ngarepe lahli surat apa? Ya, tentang barzah ditulisi kok di situ barzatun, barzahin. Itu ada. Iya. Makasih Ibu. Al-Mu'minun, ya, 100 sama 46.
Bahwa di pagi dan petang selalu ditampakkanlah surga, gitu kan? Dan seterusnya. Oke, gitu ya Al-Mu'minun, pun Al-Bariyah ya. Nanti Al-Bariyah kalau di kitabnya kan gini, si fulan, siapa sih mati? Si fulan, siapa sih mati? Si fulan, karena ada orang yang berbau harum naik. Semua kok manusia bumi langit mengiringi. Sinten niku, sinten niku. Oh, si fulan, anggota Samara. Nah, baunya harum. Udah disuruh nunggu di alam barzah. Maka di pagi dan petang, ya ditampakkanlah ya surga sampai hari yub'atsa asun, sampai di hari hari kebangkitan pun. Setelah niku selesai, kita dibangkitkan dari mati yang panjang. Al-Haqqah ya, kita pakai Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69. Sama Al-Jasiyah, sudah selesai, di sini Al-Jasiyah, akhirnya pakai Al-Jasiyah 2829. Ini terakhir. Wataro kula umatin jasiyah, kula umatin tut'a'ila kitabiyah, al-yaumatu jamakuntum tak malu. Lihatlah orang-orang sedang menunduk atau deprok berlutut karena menjaga menunggu kitabnya. Nanti ibu-ibu Samara pakai tangan kanan, lalu mau masuk menjadi ahlul jannah. Tapi ada yang mau pakai tangan kiri bisimalihi, lalu dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, kenapa harus saya? Why me? Lalu malaikat why not? Why me? Kenapa harus saya? Lah emangnya kenapa dengan kamu? Kan gitu. Nah, lalu nanti terakhir penutupnya baca surat wahum yastarikuna fiha rabbana arijna na'mal sholihan ghairil ladzi kunna na'mal awalam nu'amilkum. Al-Fatir 37. Al-Fatir 37. Itu keren banget. Itu ayat penyesalan. Al-Fatir 37. Rabbana arijna na'mal sholihan ghairil ladzi kunna na'mal, dan seterusnya. Nah, nanti pertemuan yang akan datang, kapan saya tulisnya? Nanti dijadwalkan untuk membahas yang ini biar tuntas. Nanti saya nderek aja di WA. WA dulu. Tulisan nanti WA ya. Nuhun nih, Bu. Aku nggak bawa loh. Aku mau bawa layar loh. Aku tak bawa terpal. Kesimpulannya hari ini belum sampai memang. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi adalah dasar-dasar kenapa kita mengambil prioritas itu. Ayat langsung ke direct prioritas saya belum sampaikan. Nanti pakai Al-Qiyamah itu, kemudian surat Al-Qasas 77. Itu belum memang. Karena kita baru latar belakang kenapa kita memilih itu. Satu, karena kita dijamin masuk surga. Dua, kita akan menjadi syafaat dari Allah SWT. Yang ketiga, kebaikan kita itu akan abadi kalau ada di akhirat. Kesimpulannya cuma satu. Mulai hari ini setiap keputusan ibu-ibu sekalian oleh kita harus berpikir pertama urusan akhirat. Kira-kira di akhirat bagaimana? Baru urusan dunia yang nomor 2 nggih. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh ngotot-ngotot lagu urusan dunia. Boleh suwe mati, mau apa kita? Nanti di sana di padang mahsyar kita ditanya bukan urusan dunianya tapi akhiratnya. Apapun itu urusan pertimbangan pertama harus akhirat. Wah, ngene dunia remuk-remuk sudahlah. Pertimbangan dunia ini mergo jabatan, mergo duit, mergo konco, mergo itu sudahlah. Itu mulai dihentikan. Apalagi nyun sewu ibu yang hadir kan sudah berkeluarga, kagungan keturunan, arep mikir apa meneh. Arep mikir donya, arep mundak ayu ya cetha iso. Wah mentok ngono ya to wis to. Mbok Natasha sehari 3 kali to. Arep whitening ya mulai dadi blackening kok. Ya to, arep sugih kaya ngopo? Kaya panjenengan sugih biar dadar apa sing ora iso didahar. Ya to, arep sare kepiye sing ora nikmat, arep golek apa meneh? Satu-satunya urusan kita itu adalah ngaca nom-nom mungkin masih panjang. Kita itu urusan akhirat. Wis to, apapun itu penjenengan harus berpikir akhirat. Nanti ndak getun. Ayat pergetunan itu Al-Fatir 37. Nggih, ayat-ayat pergetunan, nggih. Wah, sesuk nek tekan niku wis pokoke nggih, kita harus gitu. Pun si baksone mau piye sidane? Gimana Bu Lisa, gimana? Besok bakso mau piye?
Tapi asik ya. Nanti pengajian ini kalau ibu dan itu ya, kalau bakso atau mie ayam yang kita itu bisa untuk mengukur bagaimana perjuangan dan cinta suami pada ibu sekarang. Jadi cari mie ayam yang sausnya susah dikeluarkan. Mereknya Lombok atau Bagong itu. Kan ibu-ibu kesusahan toh. Mesti suami yang perhatian langsung disaut. Kalau dia diam aja, pasti sudah ada kebusanan di sana. Tapi begitu disaut itunya, ibu-ibu ya pura, kok angel ya mas? Kok yang ngono kok angel? Enggak salah, wes ya, wes jolke wae. Saya kira demi. Terima kasih dan ini musim haji ya. Kita sambil mendoakan semoga apa Bu? Ngaten. Gerah nggih di ruang CIH ICU. Nanti kita akan, saya tidak doa khusus karena ini banyak nggih. Yang utama adalah kita niatkan juga di samping berdoa untuk kita, untuk Bapak Ardian Mukhlifain Purnama bin Supardi Pawiro Suwiryo yang sekarang ada di CIH di ruang ICU. Nanti kita doakan ya, semoga segera diberi kesehatan dan keputusan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami bermohon, jadikanlah hamba-Mu yang selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesesatan dan godaan, dari semua cobaan dan musibah, sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang mati dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fi sajatin wa siyadatan fil armi wa taubatan qabal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil mauti wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi, semoga saudara kami, jamaah kami, keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, semoga Engkau angkat penyakitnya ya Allah, Engkau kembalikan kesehatan di dunia wal akhirah, mudahkan rezeki berbarokah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita ngirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.